Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa Nabila Wibowo dengan NIM 221340016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan kembali terkait mata kuliah Public Speaking di hari Senin kemarin, dimana di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa di pertemuan kedua ini akan ada 3 mahasiswa yang ditunjuk secara acak untuk maju ke depan berpublic speaking dengan gaya public speaking mereka masing-masing, itu di depan teman-teman kelas dan di depan dosen. Kemudian kemarin juga sudah ada 3 orang yang sudah ditunjuk maju ke depan dengan yang pertama itu dengan gaya reporter, kemudian ada yang dengan seperti diskusi publik, kemudian selanjutnya juga ada yang dengan food vlogger. Dan menurut saya itu memang cukup menarik dan menantang sekali gitu di mata kuliah public speaking ini. Seperti halnya public speaking. Public speaking itu memang lebih banyak praktik dan latihan dan mengasah pengalaman agar kita bisa lebih tenang, kemudian bisa lebih mengontrol diri, mengontrol mental dan mengontrol kecemasan. Karena menurut saya dari hasil yang saya lihat dari 3 orang tersebut itu memang ketika kita maju ke depan itu cemas, gugup dan ngeblank kayak seperti itu tuh hal yang sangat-sangat sering terjadi gitu. Apalagi jika kita memang tidak mempersiapkan, kemudian kita tidak memiliki pengalaman, jadi itu bakal benar-benar mengganggu ketika kita sedang berpublic speaking di depan banyak orang. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah membahas beberapa materi, diantaranya itu kenapa sih kita itu harus belajar public speaking, harus bisa menguasai public speaking. Diantaranya itu ada bahwa pada faktanya banyak orang-orang sukses yang dia itu memiliki menjadi good speaker. Seperti contohnya misalkan owner perusahaan atau owner kecantikan atau owner seperti rumah makan seperti itu mereka pasti memiliki public speaking yang baik. Dimana ketika karena hal itu memang sangat dibutuhkan untuk orang-orang sukses jika dia memiliki perusahaan atau dia memiliki usaha. Ketika dia memiliki good speaker, maka dia bisa mempromosikan usahanya itu sehingga bisa mendatangkan konsumen, kemudian bisa mendatangkan collab dengan usaha-usaha lain seperti itu. Kemudian juga ada dengan tuntutan pekerjaan, seperti misalnya saya memiliki pekerjaan sebagai reporter, maka saya akan dituntut untuk bisa berbicara, untuk bisa berpublic speaking, atau misalkan saya sebagai wartawan, saya juga harus bisa nih bagaimana cara mengolah kata dengan baik seperti itu. Kemudian juga dengan tuntutan zaman sekarang, udah zaman teknologi tuh banyak banget sekarang seperti vlog, bikin vlog di YouTube, YouTuber atau TikTokers tuh banyak banget yang mereka itu harus memiliki good speaker dan mereka harus bisa menguasai public speaking. Kemudian banyak sekali mitos yang mengatakan bahwa public speaking ini seseorang memiliki public speaking yang baik itu merupakan dari genetik, dan menurut saya itu memang hanya mitos saja, karena pada faktanya seseorang bisa menjadi public speaking atau menjadi good speaker yang baik itu ketika kita bisa berlatih, kita memiliki pengalaman seperti itu. Karena kunci untuk kita bisa menjadi good speaker adalah pengalaman dan latihan. Ketika kita memang memiliki kesempatan untuk berbicara di depan banyak orang, untuk berpublic speaking di depan di publik, itu memang seharusnya kita mencoba agar kita tahu nih kira-kira kita mampu apa enggak. Ketika kita bisa mencoba, saya kurangnya seperti ini, jadi kita bisa adanya namanya berlatih seperti itu. Terus kemudian juga ketika kita ingin berpublic speaking, itu kita harus bisa mengenal diri kita. Seperti apa sih kekurangan saya? Misalkan saya adalah orang yang memang memiliki kecemasan yang sedikit berlebihan. Berarti bagaimana nih saya agar bisa mengontrol kecemasan tersebut sehingga ketika saya membawakan materi di depan banyak publik
itu saya bisa mengontrol diri dan bisa membawa pembawaan yang cukup tenang. Kemudian kita juga harus bisa mengenal materi yang akan kita sampaikan, sehingga ketika kita menyampaikan materi, kita sudah dapat menguasainya gitu. Ya, sehingga ketika membawakan materi itu gak yang kita bingung atau misalkan lebih banyak diam seperti itu. Kalau kita menguasai materi, maka materi itu akan lebih mudah tersalurkan seperti itu. Kemudian selanjutnya juga kita harus mengenal audiens kita. Seperti apa sih audiens kita? Karena ketika kita mengenal audiens kita tahu nih bagaimana cara kita untuk tampil di depan mereka. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk menyampaikannya? Karena misalkan kita memberikan penyuluhan di depan para mahasiswa. Tidak mungkin kan kita memakai kosakata yang yang seperti kita membawakan seminar di depan misalkan anak-anak SD. Anak-anak SD itu kan tidak bisa untuk dibawakan kayak seperti kosakata yang terlalu tinggi bahasanya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi menurut saya memang pembelajaran terkait public speaking ini cukup menarik sekali karena saya sendiri juga seringkali merasa gugup, seringkali merasa cemas ketika di depan banyak orang, dan kadang juga tercenderung ngeblank atau misalkan pembawaan saya jadi terlalu cepat atau misalkan tiba-tiba berlibat. Itu kan salah satu dari efek dari kecemasan tersebut gitu. Sehingga memang kuncinya adalah berlatih sehingga kita bisa dapat pembawaan yang lebih tenang seperti itu. Jadi menurut saya ini benar-benar cukup menarik sekali. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bye bye. See you.